مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa kita setiap hari Minggu ada kultum. Maka untuk kultum pagi ini kami mohonkan kepada yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Abu Bakar untuk bisa memberikan sedikit nasihat, ya banyak juga kalau banyak ya bagus. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini bila kita bersyukur atas segala limpahan nikmat, rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, tentu yang kita harapkan atas segala yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai saat ini adalah kita selalu mendapatkan petunjuk yang hidayah dari Allah dalam rangka bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Satu kunci penting yang selalu harus kita ingat di saat kita menjalani hidup, di saat kita melakukan segala yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita, khususnya sebenarnya apakah itu kewajiban dari sisi ibadah atau kewajiban dari sisi muamalah, tasarruf kita, pergaulan kita, sosial kita terhadap manusia. Apa itu? Satu kunci yang harus kita pegang dan harus selalu kita ingat-ingat adalah niat. Sangat penting niat itu, sehingga Syekh Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi itu memulai menulis kitabnya atau menempatkan hadis pertama dalam Arba'in Nawawi itu adalah bab yang menjelaskan tentang niat. Hadis pertama dalam Arba'in Nawawi disebutkan innamal a'malu binniyat, innamal likulli imri'in. Kenapa sangat penting? Karena kuncinya di situ. Karena dalam niat itulah sebetulnya kita sedang membuat visi dan misi, membangun komitmen dengan Allah, mengadakan perjanjian dengan Allah. Kalau di dalam akhir sholat atau di sela-sela tahiyat kita selalu mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Komitmen inilah yang sebetulnya selalu kita ungkapkan setiap kali, bahkan 5 waktu, bahwa sholat kita, ibadah kita, wa mahyaya wa mamati, hidup kita, kematian kita persembahkan kepada Allah. Ketika kita berkomitmen di akhir sholat kita, di sela-sela tahiyat kita, di bacaan tasyahud kita, maka sesungguhnya itu harus kemudian menjadi satu perbuatan, menjadi satu komitmen yang harus kita lakukan sehari-hari.
Karena di hadis yang saya sebutkan tadi itu adalah kata kunci yang kemudian diartikan oleh para ulama. Mayoritas ulama mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu sesungguhnya maknanya innamal a'malu, sesungguhnya sahnya segala amal. Kalau dalam tradisi bahasa atau lugu itu, ma yang ada pada lafaz innama itu adalah ma tahsir, artinya ma yang meringkas sesungguhnya semua. Innamal amal. Kalau dalam bahasa Jawa, kalau diartikan dalam kitab itu innamal amal, angin utawi sae piro-piro amal. Jadi diberi kata-kata sah. Nah, meskipun dalam lafaz itu tidak ada kata innama sihhatul amal, tapi diartikan oleh ulama sahnya segala perbuatan kita itu tergantung atas niat. Maka niat itu menjadi penting. Nah, niat itu sendiri para jemaah sekalian dibagi pada dua hal. Ada niat yang berkaitan dengan ibadah, ada niat yang berkaitan dengan muamalah. Kalau niat yang berkaitan dengan ibadah itu disebutkan sebagai satu hal yang penting, disebut dengan at-tafriq bainal amal wal ibadah. Kalau kita melaksanakan ibadah, maka niat itu menjadi kunci penting agar apa yang kita lakukan itu bisa dibedakan kita sedang beraktivitas biasa atau sedang beribadah. Contoh sholat. Jadi kemudian oleh ulama itu diramu, hadis itu diartikan, dipahami, diijtihadi untuk menjadi bagian penting dalam ibadah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan niat itu harus kita sampaikan, kita lafadzkan atau kita kerentekkan dalam bahasa yang lain itu ketika kita sedang melaksanakan ibadah itu, besertaan dengan ibadah itu, atau makna lainnya adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu tapi berkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan. Contoh, kapan niat sholat, kita sholat 5 waktu atau sholat dan yang lain, kapan niat sholat itu? Niat sholat itu harus, menurut Imam Syafi'i, itu harus berada di saat kita melafadzkan takbir Allahu Akbar. Jadi dari hurufnya lafaz Allah sampai huruf ro-nya lafaz akbar, itulah tempatnya niat. Kalau kita biasa dalam tradisi kita, khususnya dalam tradisi NU, itu biasanya ada niat yang kita ucapkan sebelum sholat, usolli fardhu asr dan yang lain sebelum takbir itu sebetulnya ulama memberikan pelajaran kepada kita agar mempersiapkan diri sebelum kita betul-betul mengiktikadkan niat kita saat takbiratul ihram. Jadi latihan dulu. Jadi sebelum masuk latihan dulu. Karena sulit, niat itu sebetulnya sulit. Sampai banyak ulama-ulama itu yang sangat berhati-hati dan bahkan berulang-ulang melakukan takbir karena khawatir niatnya tidak sah. Tapi kuncinya bagi kita sesungguhnya ketika niat, contohnya pada takbir itu yang penting kata ulama dalam kaidah fikihnya itu adalah al-qasdu wa ta'yin, menyengaja dan menentukan sesuatu. Contohnya begini prakteknya, Allahu Akbar, maka ketika kita takbir harus ada lafaz minimal niat. Apa itu? Qasdu wa ta'yin, menyengaja sesuatu dan menentukan sesuatu. Contohnya, apa yang kita lakukan? Qasdunya kita sedang sholat. Ta'yinnya apa? Ta'yinnya kita sholat duhur, ta'yinnya kita sholat asar, ta'yinnya kita sholat isya. Jadi ketika Allahu Akbar, hati kita mengkerentekkan, apa kerentek bahasa Indonesia ini? Menyengaja ya. Jadi sambil mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, di hati kita mengatakan saya niat sholat duhur. Itu minimal itu. Saya niat sholat asar, itu sudah sah. Karena kalau sholat duhur otomatis tanpa harus mengucapkan arba'a raka'atin mustaqbilat qiblat dan yang itu sudah sah minimal. Dan tidak harus pakai bahasa Arab, boleh pakai Jawa, boleh pakai Indonesia, boleh bahasa Jepang kalau yang sudah kulino dengan Jepang. Jadi ini minimalnya di situ. Kenapa itu penting? Ya karena agar bisa dibedakan kita sedang melaksanakan apa nih, meskipun gerakannya seperti sholat,
meskipun gerakannya seperti wudhu, kita sedang raup ya, cuci muka dan yang lain, tapi tidak disertai atau didahului dengan niat, maka kita dianggap sedang tidak beribadah, sedang tidak wudhu. Jenengan kejeding, jenengan berdiri di sini kemudian melaksanakan gerakan persis sholat, tapi tidak dimulai dengan niat, maka secara fikih Anda atau kita sedang tidak dianggap sebagai orang yang sedang melakukan ibadah. Maka secara fikih ibadah yang kita lakukan dianggap tidak sah. Itu pentingnya. Itu kalau kita bicara tentang fikih. Nah, kemudian yang kedua, saya singkat saja. Yang kedua, kalau kita kemudian berkaitan dengan perbuatan sehari-hari, selain ibadah ada kegiatan-kegiatan yang harus kita juga niati. Apa itu? Ya yang kita lakukan sehari-hari ini agar bermakna. Kalau menurut kaidah berikutnya, kenapa kemudian kita perlu niati? Kata ulama dianggap kalau tadi adalah litafrik bainal amal wal ibadah, untuk membedakan kita sedang beraktivitas biasa atau beribadah. Kalau dalam ini adalah litolabis sawab. Misalnya kita kerja, kita tidur, kita makan, aktivitas-aktivitas umum yang mubah selain ibadah, ini yang kemudian perlu niat agar apa? Agar yang kita lakukan itu mendapatkan pahala. Agar apa yang kita lakukan mendapatkan pahala. Karena ini komitmen penting. Kalau kita sudah niat, otomatis Allah Ta'ala akan menata apa yang sedang akan kita lakukan itu sehingga mendapatkan pahala dari Allah. Ada sebuah hadis yang menurut saya sangat penting bagi kita, agar kita bisa melakukan sesuatu yang kelihatannya yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Kita kerja jauh-jauh merantau dari Indonesia pergi ke Jepang dalam rangka bekerja macam-macam, mencari nafkah dan yang lain. Tapi kalau niat bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian benar, maka pekerjaan kita yang kita lakukan di sini itu nilainya lebih tinggi dari orang yang beribadah. Kalau ibadahnya niatnya salah, lebih tinggi nilainya daripada orang yang melakukan ibadah takarrub kepada Allah secara umum, sholat, zakat dan yang lain. Kalau niatnya salah. Hadisnya, kam min a'malin yatasawwaru min a'malid dunya fasara min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Banyak sekali aktivitas, kegiatan-kegiatan kita kelihatannya min a'malid dunya, tampaknya itu seperti duniawi. Pagi-pagi berangkat, setelah sholat berangkat kerja, kerjanya di perusahaan Jepang misalnya ya. Kemudian ada yang lain beraktivitas sepertinya tidak tampak seperti jalan akhirat. Kenapa ya? Karena seakan-akan kita sedang mengejar dunia. Kan amalin min amalid dunya yatasawwaru min amal akhirah. Bentuk yang dilihat orang itu dunia, tapi sesungguhnya oleh Allah itu dihitung min amal akhirah, dianggap amal-amal akhirat. Kenapa? Karena lihusnin niyyah. Karena niatnya kita benar. Tidur niatnya karena agar besok persiapan kita ibadahnya lebih baik. Makan agar apa? Kuat untuk beraktivitas. Kerja untuk apa? Untuk menafkahi keluarga kita agar mereka di rumah dan yang lain secara ekonomi itu sudah bisa siap, anak-anak sekolah dan yang lain. Itu kan luhur sekali nih. Makanya Allah Ta'ala meskipun ya kita jangan pesimis, jangan kecil hati, meskipun apa yang kita lakukan oleh orang-orang dilihat sangat duniawi, mengejar materi dan yang lain, tapi karena niat kita adalah niat yang benar dan baik, insya Allah apa yang kita lakukan di sisi Allah adalah menjadi sesuatu yang dilihat sebagai akhirat. Dan sebaliknya, tidak jaminan juga bagi orang yang kelihatannya melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang sifatnya ukhrawi, kelihatannya akhirat ya. Tetapi di sisi Allah niatnya dunia. Ya karena apa? Karena salahnya niat. Kamin a'malin yatasawwaru min a'malil akhirah tasawwaru min a'malid dunya lisu'in niyah. Banyak orang kelihatannya melakukan ibadah, melakukan kegiatan-kegiatan takarrub kepada Allah, tetapi dianggap dan dihitung di sisi Allah sebagai amal dunia saja. Dia dapatnya di dunia saja. Kenapa? Disu'in niat, karena niat yang jelek, karena niat yang negatif.
Bisa jadi banyak juga orang yang beribadah karena macam-macam motifnya. Ada yang ingin dipuji, ada yang orang berangkat haji dan yang lain kemudian pulang-pulangnya kalau nggak dipanggil abang nggak noleh ya, dipanggil haji nggak noleh, dan yang lain. Banyak hal yang bisa jadi menggerogoti dan merayu kita yang sedang beribadah itu akhirnya niatnya salah. Dan hal-hal seperti ini, kata hadis ini, menempatkan posisi niat itu sangat penting sekali. Makanya kita juga tidak berkecil hati. Anda mungkin melihat orang yang melakukan ibadah yang begitu begitu kelihatannya begitu kuat, tetapi Anda juga jangan berkecil hati bahwa yang kita lakukan itu bisa menjadi ibadah. Meskipun itu pekerjaan, yang penting tergantung pada niat yang kita lakukan, niat yang kita sengajakan. Inilah menurut saya pentingnya. Pertama, dalam setiap hari coba kita lakukan, paling tidak di komitmen awal ya, mungkin dengan niat ini asal barokah dari niat yang kita lakukan itu, Allah kemudian mempermudah apa yang menjadi cita-cita kita, terutama cita-cita yang berkaitan dengan kehidupan kita, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang diakhiri dengan husnul khotimah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan berikutnya, dan semoga apa yang kita lakukan, kita selalu bermohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan sekecil apapun, apakah itu dalam bentuk ibadah, Allah selalu memberikan jalan, Allah selalu memberikan hidayah agar apa yang kita lakukan di dunia ini dihitung oleh Allah dan diterima oleh Allah sebagai amalan-amalan yang baik semuanya. Dan semoga kita selalu mendapatkan keberkahan yang mudah, rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.